Pemirsa, ikhtiar bumi yang keempat itu adalah mulailah untuk membuat paspor. Kenapa penting dalam hal ini? Karena ketika kita sudah mengumpulkan uang dengan tabungan-tabungan kita, seandainya kita sudah punya uang Rp355.000, sebagaimana kita mau bikin SIM kendaraan bermotor misalnya, maka untuk berangkat ke Tanah Suci, SIM-nya itu adalah paspor. Nah, beda antara kita sebelum punya paspor dengan sesudah punya paspor. Lebih beda lagi ketika kita sudah pegang koper dan juga semua perlengkapannya dengan sebelumnya. Jadi pada saat ketika kita datang ke imigrasi saja, di imigrasi ketika ditanya mau untuk apa Bapak membuat paspor, maka pasti kita akan jawabnya berangkat untuk umroh. Maka ketika kita menjawab mau umroh, walaupun waktu itu kita masih belum jelas kapan berangkatnya, tetapi pada saat itulah kita sudah mulai ada getaran dalam hati kita. Terlebih lagi ketika kita sudah pegang itu yang namanya paspor, maka beda rasanya. Karena ketika kita sudah punya paspor, maka sesungguhnya 10 tahun yang akan datang, karena usia paspor saat ini adalah 10 tahun, kita sudah merasa menjadi makhluk internasional, bukan lagi makhluk lokal yang hanya mengandalkan KTP. Tapi ketika kita sudah pegang paspor, maka kita bisa kemanapun ke luar negeri, asal tinggal ditambahi dengan visa saja. Selamat mencoba. Pemirsa, 4 ikhtiar bumi yang disampaikan tadi, ada salah satunya adalah menabung. Tips menabung yang pertama adalah jangan menggunakan logika, tapi gunakan iman. Kenapa? Karena bila menggunakan logika, tabungan kita kadang kita masukkan 5.000, 10.000. Pakai logika, mau sampai berapa tahun kita bisa sampai ke Tanah Suci kalau hanya uangnya 10.000, 5.000, apalagi 2.000 atau 1.000. Ini, maka jangan pakai logika, karena kalau pakai logika mungkin kita tidak akan jadi. Tapi pakailah iman. Ketika kita menggunakan iman, Allah lah yang akan menggenapkannya. Ini yang pertama. Terus yang kedua, jangan mengatakan bahwasannya, ya Allah, saya akan berangkat ke Tanah Suci bila uang tabungan di celengan ini sudah penuh. Jangan katakan itu. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan itu, seolah-olah kita akan berangkat ke Tanah Suci itu dari uang tabungan yang kita kumpulkan itu. Padahal sangat mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sumber-sumber rezeki kepada kita itu bukan dari tabungan saja, tetapi mungkin Allah akan berikan dari sisi dari berbagai macam arah. Mungkin dari usaha kita, mungkin dari anak kita, mungkin dari saudara kita, atau mungkin dari apapun yang Allah akan datangkan kepada kita. Kemudian tips yang ketiga adalah lakukan menabung setiap hari. Jangan setiap bulan atau jangan setiap pekan. Kenapa demikian? Karena mengikuti sebuah hadis qudsi yang mengatakan, bila hamba Allah itu mendekat kepada Allah 1 jengkal, maka Allah akan mendekat kepada hambanya 1 hasta. Bila hamba Allah mendekat kepada Allah 1 hasta, maka Allah akan mendekat 1 depa. Bila hamba Allah mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kepada hambanya dengan berlari kecil. Ini, maka kalau kita mendekat kepada Allah nabungnya dengan setiap bulan, mungkin kalau mengikuti hadis ini Allah akan mendekat dan menggenapkannya itu dengan setiap pekan. Kalau kita setiap pekan, mungkin Allah akan mendekat kepada kita itu setiap hari. Tapi kalau kita setiap hari, maka insya Allah kalau mengikuti hadis ini Allah akan mendekat dan menggenapkan rezeki untuk kita itu setiap jam insya Allah. Maka berapapun yang kita punya, mungkin Rp1.000, mungkin Rp2.000 atau Rp5.000 atau berapapun, karena setiap hari pasti kita punya uang di rumah kita, entah kembalian atau apapun, masukkan ke dalam tabungan. Itu tips yang ketiga. Kemudian yang keempat, tips yang keempat, setiap kita masukkan uang tabungan, misalnya 2.000, 5.000, 10.000, maka katakan kepada Allah pada saat memasukkan tabungan tersebut, ya Allah, saya punya uangnya saat ini 5.000, tapi Engkau lebih tahu caranya untuk menggenapkannya sampai saya bisa berangkat ke Tanah Suci. Besoknya lagi terus begitu, 2.000, 10.000, kita katakan mirip dengan kalimat yang seperti itu. Kenapa demikian? Karena sejak awal kita menabung, kita selalu ingin melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling terakhir, yang ini yang paling penting, tips yang kelima adalah jangan diganggu gugat. Maksudnya adalah setiap hasil celengan atau tabungan yang kita masukkan itu
jangan coba-coba untuk diambili untuk keperluan yang lain. Mungkin untuk jajan anak kita, atau mungkin untuk nyumbang, atau untuk apapun. Upayakan untuk tidak diganggu-gugat, kita disiplin. Ini adalah hanya untuk kepentingan ke tanah suci. Dan jangan dikira untuk kepentingan ke tanah suci itu adalah suatu hal yang tidak penting. Ini justru adalah hal yang sangat penting. Sebagaimana hadisnya, an-nafaqatu fil hajj ka'an-nafaqatu fi sabilillah bisab'in mi'ati dhi'fin. Nafkah atau biaya yang dikeluarkan untuk haji, baik itu haji besar atau haji kecil, itu adalah setara seperti nafkah atau biaya untuk jihad fisabilillah yang akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Barakallahu fikum. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.